Menyoal peran dua purnawirawan Majen terkait kasus senjata api dan pemufakatan jahat rencana pembunuhan 5 tokoh serta dugaan peran Timawar di kerusuhan 21-22 Mei, sudah hadir mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Laksamana Muda Purnawirawan Soleman B. Ponto. Pak Soleman, terima kasih telah hadir bersama kami di studio. Pak Soleman, berangkat dari konferensi pers yang dilakukan oleh Polri tadi siang, apakah Anda sudah melihat apakah ada hubungannya antara skenario pembunuhan terhadap 5 tokoh ataupun 4 tokoh nasional dan 1 pimpinan lembaga survei dengan dalang kerusuhan 21-22 Mei? Jadi begini, ini kan kita tidak bisa melepas begitu. Jadi seperti dari atas ya, kita tetap mulai dari 17 itu. Begitu dari atas menekan ke bawah, nah, tekanannya sampai sini ke bawah, ini sudah pembonceng-pembonceng. Okay. Jadi masing-masing yang bergerak sekarang dengan skenarionya sendiri-sendiri, dengan memanfaatkan situasi yang 17 itu. Okay. Nah, makanya sekarang ini kan tidak kelihatan karena masing-masing dengan skenarionya sendiri-sendiri. Nah, tapi setelah ini tertangkap seperti itu, baru nanti akan didalami lagi benang merahnya. Benang merahnya. Ini kan baru yang penting sudah apa yang kelihatan, apa yang sudah terlihat itu yang diambil duluan. Oke. Ada nama-nama seperti Purnawirawan Sunarko, kemudian Kiflan Zen yang disebut-sebut ada pemufakatan jahat untuk melakukan pembunuhan. Ya. Ini apakah juga bisa disebutkan bahwa ini polisi sudah mencapai aktor intelektualnya atau seperti apa menurut ini analisis belum, Pak Soleman? Itu saya bilang tadi, ini kan masing-masing. Pak Kiflan aja bilang ini kasus masalah 2016, bukan masalah sekarang. Nah, barangkali yang lain juga bukan kasus yang sekarang, tapi yang lain. Tapi dimanfaatkanlah, ada kondisi seperti sekarang, dimanfaatkan. Okay. Jadi memang belum ketemu, nanti dalam pendalaman baru akan bisa ketemu ke sana. Sekarang sepertinya putus-putus masih. Anda melihat masih ada bagian yang terputus, Pak Soleman? Kalau dengan kerusuhan ya terputus, itu sangat terputus. Padahal kan yang ditunggu oleh publik mungkin adalah mengenai dalang kerusuhan itu ya, sendiri. Itu, makanya polisi harus kerja berat. Ini dia bagaimana menyambung pasal ini supaya bisa tersambung dengan sendirinya. Atau dia berupaya harus menyambung. Kalau sekarang kan yang sudah pasti kelihatan dulu yang diambil. Makanya tadi saya lihat dari beberapa pertanyaan kan, kita masih dalami, ya memang masih harus didalami. Artinya dia adalah yang diungkap adalah mengenai kepingan rencana pembunuhan. Ya. Ini belum kemudian apakah akan bersambung dengan yang lain? Ya ini polisi harus bisa membuktikan ke sana. Karena ini memanfaatkan situasi, kan mereka memanfaatkan situasi yang tokoh-tokoh yang disebut oleh Polri tadi, menurut Anda tersangka yang sudah ditetapkan tersangka ini memanfaatkan situasi yang dengan agenda pribadinya masing-masing. Dengan agenda pribadi masing-masing. Kan Pak Kiflan sendiri bilang itu 2016, tidak ada hubungan dengan sekarang. Itu baru beliau yang ngaku, yang lain belum. Okay. Tapi dari satu pengakuan itu, kita sudah bisa kalau ada satu pengakuan kan ada 2, ada 3 dan lain-lain. Sehingga mereka bisa. Itu yang sebenarnya itu kan dari awal sudah ada beberapa tulisan kan, hati-hati yang dulu mendukung sekarang bisa mengendalikan. Nah ini kan akhirnya dia yang mengendalikan. Oke, mengenai pengungkapan penyandang dana, ada dana yang kemudian diberikan secara cash, ada 150 juta, ada 5 juta, ada kemudian 60 juta gitu yang kemudian dibagi-bagikan. Menurut Anda apakah penyandang dana ini penyandang dana utama atau lagi-lagi ini punya skenario masing-masing? Pasti punya masing-masing. Nah inilah yang harus dibuktikan. Ini harus dibuktikan apa? Karena sudah muncul. Kan sudah muncul, sudah di situ ya tinggal dibuktikan. Ini untuk apa, dari mana, segala macam. Kan sudah, pasalnya sudah jelas dari situ. Tinggal pendalaman lagi. Mungkin nanti panggil ini akan nyambung. Buku tabungan kelihatan dari mana kan. Cepat. Kira dengan adanya ini sudah cukup. Kepingan mana yang kemudian saat ini harus dikejar oleh polisi agar kemudian bisa menjadi sebuah gambaran yang semuanya yang sudah ada ini pasti ada kepingannya masing-masing. Semua yang sudah ada sudah pasti ada kepingannya. Jadi tinggal mereka mau mana yang paling cepat. Tapi sudah bagus ya dengan kepingan-kepingan yang ada, karena kita cukup lihat percobaan senjatanya ada, ini ada. Nah, tinggal bagaimana dia lebih mendalami ini, mencari bukti-bukti lebih detail lagi untuk bisa tergambut.
menjadi satu pasal yang bagus. Oke. Pandangan Anda mengenai adanya mantan pejabat tinggi dari TNI khususnya yang kemudian menjadi tersangka makar, kemudian dugaan kepemilikan senjata api secara ilegal, bagaimana Pak Soleman? Itu kan tanggung jawab pribadi ya. Jadi setelah mereka pensiun, menjadi purnawirawan, itu sudah tanggung jawab pribadi. Oke. Sudah masing-masing setelah selesai ya masing-masing sudah punya jalan sendiri-sendiri. Kita tidak tahu apa alasan mereka seperti itu. Oke. Tapi itu keputusan pribadi yang seperti itu yang kita sendiri tidak tahu. Nah, salah satu tersangka yang kemudian sudah ditangkap oleh polisi menyebutkan ada inisial F, mantan anggota tim Mawar yang terlibat dalam kerusuhan. Kita akan membahas mengenai hal ini Pak Soleman dari analisis Anda, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.